Mereka ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Sombong, aku lakukan diskriminasi rasialis. Itu kan, itu ojo dume. Jangan terlalu sombong dan berlebihan. Kami semua senang dan bangga punya Bapak seperti Bapak Presiden Jokowi. Maju terus untuk Bapak Presiden Jokowi. Maka saya berkewajiban untuk mengingatkan Natalius Pigai sebelum melakukan langkah hukum. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun? Pemimpin yang betul-betul konkret, komitmen untuk NKRI dan komitmen untuk rakyat kecil. Yang diperlukan sekarang adalah Natalius Pigai untuk minta maaf di hadapan NKRI. Udah itu. Saya akan jamin keamanan masyarakat Papua di Jawa Tengah. Saya jamin. Tidak ada keturunan asli Nusantara yang rasisme. Yang ada adalah cara pandang Natalius Pigai yang rasisme. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di Jayapura, Papua. Kehadiran Ganjar sontak membuat warga antusias dan berfoto dengannya. Kedatangan Ganjar di Papua ini untuk menyemangati atlet-atlet asal Jawa Tengah yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Papua, orang bisa. Papua, orang bisa. Pigai melalui cuitan provokatif dan meresahkan menyarankan agar tidak percaya dengan Jokowi dan Ganjar Pranowo, sebab dia menganggap kedua tokoh itu merampok kekayaan Papua dan rasis ke orang Papua. Ketika polemik ini membesar, Pigai membantah ujaran itu merupakan ujaran rasis ke warga Jawa Tengah. Dia menyebut dirinya adalah penentang rasisme paling terdepan. Mereka kait-kaitkan dengan rasisme karena sakit hati dan kemampuan otaknya belum mampu mencerna secara jernih, kata Pigai. Meski cuitannya menjelaskan bahwa cuitannya bukan ditujukan kepada orang Jawa Tengah secara umum, orang Jawa Tengah khususnya Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo, tapi kita tahu isi cuitan lainnya sangat meresahkan, terutama soal merampok kekayaan Papua, membunuh rakyat Papua dan menginjak mereka dengan kata-kata rendahan. Mereka ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Sombong, aku lakukan diskriminasi rasialis. Itu kan, itu ojo dume. Jangan terlalu sombong dan berlebihan. Mana buktinya? Ini adalah ucapan yang sangat licik dan kotor. Ini sudah bisa masuk dalam ranah penghinaan yang luar biasa. Saya justru ingin menantang Bapak Kapolri yang baru untuk menangkap Pak Natalius Pigai. Karena Pak Natalius Pigai secara sadar dan secara sengaja telah memanipulasi persoalan sentimen politik menjadi persoalan rasisme. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Profesor Henry Subiakto menilai cuitan Natalius Pigai yang menuduh Jokowi dan Ganjar sebagai perampok dan pembunuh rakyat Papua bisa masuk delik aduan. Dia juga berkata Jokowi dan Ganjar bisa mempolisikan Pigai atas cuitannya tersebut. Maka saya berkewajiban untuk mengingatkan Natalius Pigai sebelum melakukan langkah hukum. Yang diperlukan sekarang adalah Natalius Pigai untuk minta maaf di hadapan NKRI. Udah itu. Pak Jokowi dan Pak Ganjar punya hak hukum untuk mengadukan Pigai, tapi kedua tokoh itu tentu tidak akan mengadukan ke penegak hukum, kata Henry. Karena walau benar dan akan menang, tapi tidak ada gunanya. Lebih banyak mudarat melayani petualang politik tak berguna yang suka menuduh di medsos, katanya. Benar sekali, saya setuju. Cuitan Pigai bisa dilaporkan dan kali ini tidak akan bisa lolos. Dia seringkali mengklaim jadi victim, tapi dia tidak pernah sadar kalau ucapannya banyak yang juga provokatif dan kurang ajar. Mau menyindir tapi tidak suka disindir, ujung-ujungnya main isu sara dan protes. Tapi memang benar juga bahwa orang sekelas Jokowi dan Ganjar tidak akan berbuat hal itu. Kalau ada pun, pasti simpatisan atau pendukung yang akan melaporkan. Dua orang ini tidak akan buang waktu meladeni permainan orang seperti Pigai yang hanya cari perhatian dan sensasi murahan. Buktinya saat dimintai tanggapannya atas cuitan Natalius Pigai, Ganjar hanya menjawab singkat,
Dia justru mendoakan Pigai agar sehat selalu dan tetap kritis. Ganjar juga tidak mau merespon tudingan Pigai. Ganjar hanya mengatakan mendapat sambutannya hangat saat berkunjung ke Papua. Saya akan jamin keamanan masyarakat Papua di Jawa Tengah. Saya jamin. Karena siang jadi yang dingin dulu. Melalui media sosialnya, Ganjar menunjukkan sejumlah momen kehangatan warga Papua saat menyambut kedatangannya untuk mendukung langsung kontingen PON Jawa Tengah. Salah satu momen yang dibagikan Ganjar di Twitternya adalah saat dirinya diajak menari oleh anak-anak di Jayapura. Dia diajak menarikan tari burure yang merupakan tarian sebagai bentuk rasa syukur dari rakyat Papua. Di media sosial banyak video di mana Jokowi berhenti untuk bertemu dengan warga yang ingin bertemu dengannya. Ini sebenarnya sudah membuktikan kalau warga sudah cerdas dan sudah muak dengan narasi serta politik basi dari sejumlah orang yang memang terang-terangan membenci Jokowi. Saya percaya cuitan Pigai ini tidak akan direspon. Satu orang ini dianggap sebagai orang sakit hati yang kerjanya memang membuat kontroversi. Saya yakin rakyat Papua mayoritas juga tidak peduli dengan orang ini dan lebih mempercayai apa yang sudah dilakukan Jokowi untuk Papua. Permainan politik busuk dengan menuding sembarangan apalagi pakai kata-kata tak beradab sudah tidak laku lagi di sini. Lihat tuh mantan jenderal yang jualan isu PKI. Tak ada satupun yang beli meski sudah teriak pakai toa hingga mulut kering. Yang satu tukang nyinyir pakai kalimat tak beradab, yang duanya tidak merespon bahkan membalas dengan santun. Kelihatan beda banget kan kualitasnya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Oh iya, aku terus lekar gue. Kami semua senang dan bangga punya Bapak seperti Bapak Presiden Jokowi. Maju terus untuk Bapak Presiden Jokowi. Pemimpin yang betul-betul konkret, komitmen untuk NKRI dan komitmen untuk rakyat kecil. Terima kasih. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa sana dengan mata yang bersinar-sinar, berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan melihat lagi mata manusia. Aku melihat Indonesia. Papua, I love you. Saya bangga punya adik yang bernama Natalius Pigai. Cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya. Karena saya melihat bahwa dia munafik. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.